Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Suci Willianti, NIM B1123039. Di sini saya akan mempresentasikan pada bab 4 mengenai keuangan negara pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yang mana dosen pengampu Dr. Wimi Eka Putra, SE, MSI. Langsung saja pada pembahasan. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kriteria investasi, instrumen analisis manfaat dan biaya, macam-macam manfaat dan biaya suatu proyek, mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek, mengenal dan mengukur biaya proyek, menentukan waktu dan bunga diskonto, serta analisis risiko. Pada poin pertama, kriteria investasi. Kriteria investasi dalam keuangan negara memainkan peran penting dalam menentukan kelayakan proyek-proyek yang melibatkan dana publik. Dengan menggunakan pendekatan seperti MPV, IRR, BCR, payback period, dan analisis sensitivitas, pemerintah dapat mengevaluasi proyek berdasarkan manfaat bersih yang dihasilkan, serta mengelola risiko dan ketidakpastian yang mungkin timbul. Di luar aspek finansial, kelayakan sosial dan lingkungan juga harus menjadi pertimbangan utama dalam investasi pemerintah untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat. Lalu poin yang kedua, instrumen analisis manfaat dan biaya. Analisis manfaat dan biaya melibatkan berbagai instrumen untuk menilai kelayakan suatu proyek atau investasi. Beberapa instrumen utama meliputi nilai sekarang neto, NPV, rasio manfaat terhadap biaya, BCR, kriteria hasil usaha, IRR, serta konflik antara NPV dan IRR. Berikut ini penjelasan singkat beserta perhitungannya masing-masing instrumen. Lalu poin yang ketiga, mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Mengukur manfaat suatu proyek adalah proses untuk menilai tambah yang dihasilkan. Manfaat dapat berupa manfaat finansial yang diukur melalui pendapatan atau penghematan biaya menggunakan metode seperti NPV atau IRR. Selain itu, manfaat sosial dapat diukur dengan indikator non-finansial seperti akses terhadap layanan publik atau peningkatan kesehatan. Melalui survei dan statistik demografi, manfaat lingkungan seperti pengurangan emisi atau pelestarian habitat diukur dengan evaluasi dampak lingkungan dan metode kuantifikasi. Terakhir, manfaat ekonomi mencakup dampak pada PDB dan penciptaan lapangan kerja yang dapat diukur melalui analisis dampak ekonomi dengan mengidentifikasi dan mengukur berbagai manfaat ini. Proyek dapat dinilai secara menyeluruh untuk memastikan kontribusinya terhadap masyarakat dan ekonomi. Selanjutnya, poin berikutnya, mengenal dan mengukur biaya proyek. Biaya proyek mencakup semua pengeluaran dan dampak negatif yang terjadi selama pelaksanaan dan selesai proyek. Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, biaya langsung yang meliputi biaya investasi awal, operasional dan pemeliharaan yang mudah diukur secara kuantitatif. Lalu kedua, biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terkait dengan dampak sosial dan lingkungan, seperti kerugian terhadap relokasi penduduk atau kerusakan ekosistem. Biaya-biaya ini dapat diukur melalui estimasi keuangan, studi dampak sosial, dan evaluasi lingkungan, sehingga gambaran menyeluruh tentang biaya proyek dapat diperoleh untuk menilai kelayakan proyek. Selanjutnya, menentukan waktu dan bunga diskonto. Waktu dan bunga diskonto merupakan faktor penting dalam analisis proyek karena berpengaruh pada penilaian manfaat dan biaya di masa mendatang. Waktu mencakup periode selama proyek berlangsung dan beroperasi, yang digunakan untuk mengukur arus kas di masa depan. Bunga diskonto itu adalah tingkat suku bunga yang digunakan untuk mengukur nilai sekarang dari manfaat dan biaya yang akan diterima atau dikeluarkan di masa depan. Lalu yang terakhir, analisis risiko. Analisis risiko adalah proses untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi potensi ketidakpastian atau risiko yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu proyek. Risiko dapat berasal dari berbagai faktor seperti perubahan ekonomi, fluktuasi suku bunga, kenaikan biaya material, atau perubahan kebijakan pemerintah. Tujuan dari analisis risiko adalah untuk mengukur dampaknya terhadap manfaat dan biaya proyek, serta mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif. Lalu kesimpulan terakhir, analisis biaya dan manfaat suatu proyek merupakan langkah penting untuk memastikan kelayakan dan dampak positif dari investasi, terutama untuk proyek yang melibatkan dana publik atau proyek skala besar.
Dalam proses ini, beberapa instrumen digunakan untuk menilai proyek, seperti nilai sekarang neto, NPV, rasio manfaat terhadap biaya, BCR, dan kriteria hasil usaha, IRR. Meskipun ada potensi konflik antara NPV dan IRR, NPV umumnya lebih dapat diandalkan untuk mengukur manfaat bersih yang dihasilkan proyek. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai bab 4 keuangan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai bab 4 keuangan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.